Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lantunan kisah dimanapun anda berada, semoga kalian terus diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari agama yang paling mulia di sisi Allah, yaitu agama Islam. Pembahasan rukun 13 yang berikutnya yaitu membahas seputar rukun iman. Banyak para guru maupun para pengajar dan pendidik lainnya telah membahas seputar rukun iman maupun rukun Islam itu secara tertib dan benar. Hanya saja Al-Faqir mengulang kembali sebagaimana yang tertera di dalam kitab rukun 13 yang ditulis oleh guru daripada ayah saya yang diturunkan kepada saya. Maka dari itu saya akan memberikan pengetahuan tersebut ini di dalam channel lantunan kisah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin sekalian lantunan kisah dimanapun kalian berada, rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap ajaran pastilah para pengajar itu memberikan sedemikian rupa sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada kalanya juga tidak menjelaskan mengapa sedemikian rupa. Maka di rukun iman yang saya bawakan kali ini terlihat dan terkesan sama, tetapi Al-Faqir akan berusaha untuk menjelaskan sesuai yang ada di dalam kitab rukun 13 tersebut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita wajib mengetahui dan percaya bahwasanya sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha berkuasa pada penciptaan alam semesta ini dengan segala isinya, yang terdiri daripada manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala benda padat atau benda beku seperti batu, besi, tembaga, timah, pasir, emas atau perak, dan lain-lain sebagainya, dan benda cair seperti air, minyak, dan lain-lain pula yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu wajib kita mengetahui dan percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ada, hanya saja kita tidak dapat melihat mereka karena mereka termasuk makhluk gaib. Mereka diciptakan oleh Allah daripada nur atau cahaya, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak beranak dan tidak beribu bapak. Sifat mereka amat jauh berbeda dengan manusia. Mereka itu banyak sekali, tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat ini, yaitu 1. Malaikat Jibril alaihissalam, kedua malaikat Mikail alaihissalam, ketiga
malaikat Israfil alaihissalam. Keempat, malaikat Israel alaihissalam. Kelima, malaikat Raqib alaihissalam. Keenam, malaikat Atib alaihissalam. Ketujuh, malaikat Munkar alaihissalam. Kedelapan, malaikat Nakir alaihissalam. Kesembilan, malaikat Malik alaihissalam. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan alaihissalam. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita wajib mengetahui dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para rasulnya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Al-Quran adalah semulia-mulia kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup dari semua kitab yang Allah telah turunkan, yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Suryani. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbahasa Ibrani, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Gibti. Maka semua kitab itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu kita wajib mengetahui dan percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan para rasulnya untuk menyampaikan ajaran agama Allah kepada manusia, agar manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul itu banyak jumlahnya, tetapi wajib kita ketahui dan percaya ada 25 orang yang nama-namanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Ialah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul itu ada 4, yaitu siddiq, yakni benar. Semua rasul selalu berkata dan berbuat benar. Kedua, amanah, dapat dipercaya atau jujur. Semua rasul selalu dapat dipercaya atau jujur dalam segala hal. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Semua rasul selalu menyampaikan apa yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pengikutnya. Keempat, fatanah, yakni cerdas atau pandai. Semua rasul selalu cerdas dan cakap dalam membimbing umatnya. Kelima, beriman kepada hari kiamat dan segala ihwalnya, yaitu kita wajib mengetahui dan percaya bahwa hari kiamat dan segala hal ihwalnya itu pasti ada. Cepat atau lambat, suasana pada hari itu amat ngeri dan menyeramkan. Tidak dapat dibedakan antara siang dan malam, sangat kacau balau. Dibinasakan Allah langit dan bumi dengan segala isinya. Dimatikan Allah semua yang bernyawa daripada malaikat, jin, manusia, hewan, dan segala apa saja yang dikehendakinya.
Dan pada hari itu pula diadakan surga dan neraka, yakni mizan dan asyirat, serta lain-lain hal ikhwalnya. Disediakan Allah subhanahu wa ta'ala bermacam-macam siksaan dan nikmat bagi hamba-hambanya yang durhaka dan taat. Maka yang durhaka masuk ke dalam neraka dan yang taat masuk ke dalam surganya Allah. Keenam, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita wajib mengetahui dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, daripada baik dan buruk, susah dan senang, kaya dan miskin, untung dan rugi, sehat dan sakit, hidup dan mati, kufur dan maksiat, iman dan taat, serta lain-lain sebagainya. Semua itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata yang berlaku atas setiap makhluknya. Maka wajiblah kita menerima semua itu dengan ikhlas dan sabar, karena penuh keyakinan kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan keluar daripada yang telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Jadi begitulah para pendengar lantunan kisah dimanapun kalian berada, sesungguhnya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan atas diri kita di dalam takdir, baik maupun buruknya, adalah kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah kunci dari segalanya untuk menjalani hidup setelah mati. Sekian pembahasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Al-Faqir sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah, memohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena sesungguhnya manusia tidak terlepas daripada silaf dan salah. Akhir kata, saya undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya dengan tema rukun Islam ada 5 perkara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.